Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hal yang relate dalam kehidupan remaja zaman sekarang ya. Yaitu, ya Allah, kenapa sih pacaran itu berdosa? Apakah salah ketika kita mempunyai pacar? Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas pacaran. Di dalam pacaran itu hanya sekedar bertukar cerita, berkabar, atau bertukar cerita dalam keseharian. Tetapi jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan memicu terjadinya hal-hal negatif yang di luar kendali kita. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ketika dua orang laki-laki dan perempuan berada di tempat yang sama dan berada di lingkungan yang sama, yang ketiganya adalah setan. Dan syaitan ini adalah tugasnya yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yaitu memengaruhi kita agar mengikuti syaitan ini kepada hal-hal yang negatif. Perihal pacaran juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'as sabila, yang artinya janganlah engkau mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan keji dan salah satu jalan menuju hal buruk. Hal-hal yang dapat mendekati zina diantaranya yaitu satu, mata yang melihat orang yang bukan mahramnya dan bereaksi berlebihan. Misalnya, wah dia ganteng banget nih, aku pengen jadi pacarnya. Kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah telinga yang mendengarkan suara orang yang bukan mahramnya. Misalnya, orang yang mendengarkan suara terus bilang kayak gini, wah dia cocok nih jadi suami saya gitu kan. Kayak lagi misalnya, wah suaranya bagus nih, cocok banget buat jadi teman selipkolan gitu. Terus ada lagi lisan yang mengucapkan kata-kata kepada orang yang bukan mahramnya, kayak aku kangen banget deh sama dia, aku cinta banget deh sama dia gitu. Dan yang terakhir yaitu tangan yang menyentuh orang yang bukan mahramnya, misalnya bersalaman, pegangan tangan, atau bahkan lebih dari itu. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang memicu terjadinya perzinahan. Allah sudah mengingatkan kepada kita sebagai umat muslim bahwasanya kita tidak boleh untuk mendekati hal-hal perzinahan. Ketika kita berbicara tentang pacaran, tentu tidak lepas dari aktivitas-aktivitas di dalamnya. Ya, emang pertama-tama hanya ngobrol biasa, atau bertukar keseharian, atau bertukar cerita di malam hari. Biasanya orang-orang bilang deep talk gitu ya. Nah, disitulah setan bekerja. Dia mempengaruhi kita agar hal itu terus-menerus dilakukan. Nah, ketika hal itu terus-menerus dilakukan akan memicu hal-hal yang di luar batas kita tentunya. Karena kita tidak tahu iman seseorang itu batasnya sampai apa, dan naik turunnya keimanan seseorang kita tidak tahu batasannya di mana. Maka dengan begitu kita harus berlindung kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang memicu perzinahan tadi. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman lagi ngerasa pengen banget pacaran gitu ya. Yang pertama yaitu diam. Nah, ketika kita sedang jatuh cinta, hal yang pertama kita lakukan adalah diam. Tetapi ketika kita sudah siap untuk menikah, kita bisa mengikuti cara Siti Fatimah radhiyallahu anhu ketika dia sudah siap menikah, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, meminta agar didekatkan oleh jodohnya, dan benar doa tersebut dikabulkan oleh Allah dan dikirimnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadi jodohnya Siti Fatimah radhiyallahu anhu. Tetapi ketika kita belum siap untuk menikah, hal utama yang harus kita lakukan adalah diam dan mengubur rapat-rapat rasa suka kita terhadap seseorang itu.
karena hal tersebut dapat menghindarkan kita dari hal-hal pemicu perzinahan. Hal yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Perlu diketahui bahwasanya rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin memiliki itu datangnya dari Allah. Dan kita harusnya meminta pertolongan dari Allah dan meminta obatnya dari Allah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, puasa, dan juga sholat tahajud tentunya. Yang ketiga yaitu kesabaran. Cinta itu butuh kesabaran, teman-teman. Dan kesabaran itu ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, kesabaran dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga yaitu kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, pacaran itu merupakan hal yang mengasyikkan dan jadi hal-hal yang memicu kemaksiatan. Nah, dari situ kita butuh kesabaran untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Tentunya meninggalkan pacaran ya. Yang keempat yaitu selalu menjaga kehormatan. Seperti Siti Maryam yang selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya sehingga namanya menjadi salah satu surah di Al-Quran. Yang kelima yaitu perjuangkan dan memantaskan diri. Ketika kita sudah siap untuk menikah, maka kita harus memperjuangkan apa yang menjadi jodoh kita. Jadi kita harus meminta kepada Allah apa yang baik untuk kita, apa yang seharusnya menjadi jodoh kita, sehingga nantinya kita akan diberikan jodoh yang baik juga. Dan untuk yang teman-teman belum siap menikah, kita harus memantaskan diri dengan cara memperbanyak ibadah dan meminta kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik. Percayalah teman-teman bahwasanya ketika kita sudah berbuat baik, maka jodoh kita nantinya adalah orang yang baik juga. Itulah 5 tips ketika kita sedang jatuh cinta. Nah, dari kelima itu, ketika kita masih merasakan jatuh cinta dan masih memiliki rasa ingin memiliki seseorang, ada beberapa hal lagi yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita berusaha melupakan orang tersebut. Dan yang kedua, yang perlu kita yakini adalah ada hal yang harus lebih kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu pikirkan dampak negatifnya. Ketika kita memilih sesuatu atau menetapkan pilihan, pasti ada dampak-dampaknya. Nah, itu kita melihat dampak negatifnya seperti apa terhadap diri kita sendiri. Dan yang keempat yaitu mengingat keburukannya. Dalam hal ini diperbolehkan agar kita tidak terjebak dalam rasa suka yang kita miliki saat ini. Mungkin tips-tips tersebut dapat teman-teman lakukan agar mengurangi rasa suka kalian terhadap manusia. Masa muda adalah masa yang tidak bisa kita ulangi lagi, teman-teman. Jadi dapat kita isi dengan hal-hal yang lebih positif lagi dengan memperbaiki ibadah kita tentunya. Ketika kita sudah menjadi orang baik, maka insya Allah jodoh yang datang kita adalah orang yang baik pula. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.